Jadi audisi saya 2018 ya. Saya dapat A+ pas itu. Sampai sekarang ini saya pikirkan ya ketemu sama Adi Rominto. Makanya saya pingin ketemu lagi sama dia. Saya tutup tuh mulut dia. Karena dari 7 itu rata-rata KO semua ya. Hanya 2 itu belum ada, Om. Nggak ada yang terkuat itu? Belum ada. Ya. Lebih baik mandi darah saat latihan. Nah, daripada mandi darah di atas oktagon. Nah, saya mau tanya nih, kamu seberapa layak sih bisa nyandang sabuk flyweight? Saya tuh idola banget sama Mas Wardi ya. Ya intinya Suwardi harus ketemu saya, Billy harus ketemu saya. Dua-duanya? Ya kalau bisa 2 aja lawan 1. Begitu? Saya buktikan omong saya jauh lebih baik dari dia. Tidak ada usaha yang membohongi hasil. Bekerja keraslah dan berdoa. Bersama saya Ronald Siahaan hanya di Lensor Podcast. Salam mitra olahraga, selamat datang di Lensor Podcast MMA bersama saya, Septian Ermawan. Di tempat ini kita akan berbagi kisah-kisah inspiratif dan juga sisi lain dari olahragawan Indonesia. Karena Lensor Podcast, saatnya olahraga yang bicara. Oke, sekarang di Lensor Podcast saya nggak sendirian. Saya bersama dengan fighter, agak ngeri-ngeri dikit nih. Karena satu, dia TNI Angkatan Darat. Dari militer, bayangin. Kedua, dia belum terkalahkan sampai saat ini. Dari 7 kali pertandingan, belum pernah kalah. Ngeri nggak tuh? Oke. Mau tahu nggak siapa orangnya? Ini adalah dia, Ronald Siahaan. Apa kabar, Ronald? Baik, Abang. Sehat ya? Kemarin habis audisi di Bali ya, dan masuk audisi Akademi Fighting MMA yang di Bali yang di-coachin sama coachnya JK Saragi. Gimana perasaannya bisa masuk? Ya bagaimana ya? Karena saingannya dalam itu champion semua yang di MMA kita. Saya rasa saya yakin tidak yakin, tapi dengan latihan saya yakin saya bisa bersaing di antara champion-champion kita itu semua. Audisi sulit nggak sih waktu pas audisi di sana? Menurut saya sulit, karena rata-rata programnya itu di luar program kita sehari-hari. Gitu ya? Iya. Programnya apa aja tuh? Ada pertama itu kita pemanasannya beda. Langsung yang kedua kita ada materi padding, striking juga. Yang keempat kita ground yang juga. Kelima BJJ. Ada fisiknya juga. Wih, ngeri. Mantap. Dan Ronald menjadi 12 orang yang terpilih di seleksi itu ya. Wah, gila, ngeri banget nih. Kira-kira kapan akan lanjutan dari audisi nanti? Dari promotor bulan ini. Tanggal 29 kita sudah di US. Berapa lama di sana? Kemungkinan 2 minggu lebih. 2 minggu? Ya. Lama. Itu ngapain aja nanti di sana? Ada agendanya apa aja? Kita lanjut ke tahap kedua. Di situ juga kita mungkin ya sama seperti latihan bersama sama dari beberapa negara. Nah, di situ kita mungkin saya dengar di situ dinilai lagi bagaimana kita untuk menyerap semua yang diberikan pelatih kepada kita ya. Di situ penilaiannya. Gitu ya. Belum ada agenda tanding. Saya dengar info mungkin ada sparring seperti antar negara juga. Itu kan bukannya Indonesia aja ya, pasti banyak. Berarti di sana nanti akan seleksi lagi atau memang udah masuk dalam list untuk fight? Seleksi lagi. Berarti akan ada ini lagi ya? Ya, seleksi itu baru mulai kita kontrak. Siap. Oke, Nal. Informasi dari sana. Mantap, Nal. Nal, ceritain dikit dong, Nal. Awalnya masuk One Pride itu sebelum jadi
masuk di TNI atau memang sudah di TNI? Nah, gitu. Awalnya saya sudah jadi TNI Bang ya. Pertama itu saya ada camp dari Cakra Bumame. Nah, di situ ada camp. Kita khusus untuk angkatan darat yang dari Kostrad. Kita semua khusus angkatan darat ya Bang ya. Di situ saya melirik MMA lagi boomingnya, ada fighter-fighter yang mungkin udah rata-rata udah tidak main lagi, yang main Mas Wardi ya. Nah, sampai sekarang. Di situ saya Itu tahun berapa tuh? 2018. 2018. Ya. 2018 masuk TNI. Saya 2016 masuk TNI. Saya sudah TNI. atlet TNI. Nah, saya di situ masih bertanding-tanding di amatir, kickboxing, boxing, muay thai. Saya masih amatir-amatir. Jadi setelah ada tawaran dari coach saya Mustadi Aneta ya dulunya, bilang, bagaimana Nal, kamu mau masuk MMA enggak? Oh, jiwa saya kan, saya seru ini berdarah-darah ya kan. Ya kan karena saya lihat berdarah ada elbow ya kan. Iya. Nah, jadi saya ikut audisi itu. Jadi audisi saya 2018 ya. Saya dapat A+ pas itu. Ya. Keren, itu langka loh, nggak ada loh yang lain loh. Iya. Dan itu berapa orang yang dapat A+? A+ itu 10 orang. 10 orang. Saya nomor 3 pada saat itu. Waktu itu dari berapa peserta? 500. Ngeri. Saya dapat masuk A+ kan di paling depan ya. Iya. Di foto itu. Sampai sekarang nggak saya simpan kenang-kenangan itu fotonya. Saya nggak nyangka aja kan saya bisa dapat A+. Nah, saya main langsung ya. Sampai sekarang ini rekor saya 7-0 ya. Mulainya dari situ. Gitu ya. Nah, kok bisa sih antara kamu jadi TNI bisa menyiapkan waktu untuk juga buat olahraga profesional ini ya, memang yang butuh waktu yang prepare-nya juga banyak kan artinya kan. Butuh latihan tiap hari, tapi dengan pekerjaan kamu yang juga ada tanggung jawab sebagai TNI, gimana tuh? Jadi gini, di kursnya ya, saya angkatan darat ya. Kalau di angkatan darat ini, prajurit yang berprestasi itu didukung penuh. Nah, tapi tidak menyampingkan tugas kita sebagai militer. Oh gitu. Nah, jadi kita tuh dikasih reward, kamu berlatih sefokus mungkin, tapi jangan lupa kamu tuh siapa. Nah itu, jadi kalau misalnya ada seperti emang kita harus hadir, kita emang harus ada di situ ya, kita harus kembali lagi, saya militer. Nah itu. Tapi sejauh ini dari TNI selalu support gak sih? Ya. Untuk Ronald? Selalu support, komandan saya selalu support, Panglima juga. Supportnya dalam bentuk apa nih? Di support saya dikasih perhatian seperti kamu TC lanjutkan, kamu berprestasi silakan, naikkan nama angkatan darat khususnya Kostrad, jangan buat pelanggaran, itu aja intinya. Gitu. Jadi ya mereka juga sensing ngasih perhatian seperti kamu butuh apa, kamu butuh vitamin, ya mereka ya pimpinan saya itu mendukung penuh lah di situ. Mendukung penuh ya. Nah, berkaitan sama masih TNI, kalau boleh tahu pangkatnya apa sih sekarang? Oh, sekarang saya Pratu Senior. Pratu Ini tahun ini saya Praka. Ya, doakan biar lancar. Mudah-mudahan lancar. Soalnya ada beberapa teman-teman TNI yang juga dari One Pride, bahkan tadinya juga fighter, tiba-tiba jadi masuk ke TNI. Ada. Kayaknya agak mudah ya dari prestasi dari olahraga ya, terutama ada MMA apalagi ya, kayak ada Nanditya Rumambi di kelas Feder waktu itu. Dan sekarang dia udah di Angkatan Udara. Dia tugas sekarang di Halim. Sekarang Ronald juga. Dulu ada Muklis yang dari Surabaya, dari yang Serka sekarang udah jadi letnan. Oh, iya. Gitu. Kayaknya emang karir di MMA emang menjanjikan, benar nggak? Menjanjikan. Gitu ya. Jadi di Angkatan Darat ini ada program yang bagi atlet yang berprestasi didukung apabila dia ingin masuk TNI Polri. Nah, jadi ya gitu. Jadi prestasi itu, jadi atlet-atlet di luar ini banyak, apabila dia berprestasi banyak peluang untuk masuk gabung ke kita, TNI Polri khususnya. Dan banyak contoh-contohnya seperti yang abang bilang tadi contohnya. Iya. Oke, Nal dari batalion mana? Batalion Raja Wali 1 Kostrad. Wih. Ya, Arkanut. Itu di mana? Tugasnya? Serpong. Di Serpong. Serpong. Nah, kalau markas besarnya di Divisi 1 Kostrad. Nah, awal basic karate katanya ya?
Ronald? Kungfu bang. Kungfu? Naga Sakti. Naga Sakti? Oh. Iya, julukan Naga Sakti. Iya dong. Jadi panas nih. Jadi salah sebenarnya. Iya, jangan salah. Jangan salah. Kalau salah panas soalnya. Panas sih. Gerah. Padahal udah dibuka itu jaketnya, tetap panas. Ada sempat coklat memang. Kalau di kungfu saya asisten pelatih orange. Ya, jadi coklat kalau di kami itu coklat baru orange. Jadi saya satu tingkat di atas coklat. Satu tingkat di atas coklat. Itu saya waktu artinya sipil. sudah mau ke hitam. Siap. Itu. Merah. Merah Baru hitam. Jadi gitu tingkat kungfu begitu. Saya kan kungfu bang. Coba bisa gerakan kungfu dong berarti. Bisa kayak lah. Shaolin gitu. Bisa. Yang pala di bawah gitu, kaki di atas. Harus gundul ya. Ini style keren loh Ronaldo. Ini satu-satunya fighter yang datang ke sini dengan gaya Ali Topan anak jalanan. Woi. Hah? Geng motor nih. Tapi yang sportif ya. Jadi sebelum kita mulai tadi podcast dia sempat bilang dia pengen jadi bintang film. Mungkin kalau ada produser film yang mau cari aktor, nah Ronald mungkin bisa nih. Bener Nal, mau Nal. Fighter, semua serba bisa. Serba bisa ya? Iya dong. Antagonis juga ya. Tidak bisa lah. Oke Nal, alasannya kenapa pilih MMA Nal? Saya rasa MMA ini apalagi di sekarang ini banyak digemarin para pencinta bela diri ya. Sekarang apalagi sekarang kita tahu UFC udah banyak digemari ya. Sekarang MMA ini ya saya rasa sangat menjanjikan. Dimana dilirik-lirik para pimpinan, pejabat-pejabat, bahkan bos-bos. Gitu. Iya. Dan menjanjikan ya pastinya didukung terus lah seperti saudara kita JK banyak mendukung ya kan. Ya, kita juga mau dong. Gitu ya. Ya. Nah, kalau ngelihat atasan kamu nih, kamu fight gitu kan, agak berbeda nggak sih sama teman-teman yang lain gitu, yang di satu batalion sama kamu agak spesial nggak sih? Kalau dilihat sama. Oh, kalau pimpinan saya itu netral. Netral Semua ya? itu harus diratakan. Tapi tadi katanya baru makan siang sama jenderal. Iya. Berarti spesial kan? Habis makan bareng sama Bapak Brigadir Jenderal Hamin. Siap. Kenapa diundang untuk dalam hal apa? Ya salah ngasih masukan, motivasi bagaimana supaya anaknya ini akan jauh lebih baik. Cuman Ronald aja? Tadi ada bapak saya juga, Pak Maman. Ya. Bajunya begini juga. Ya enggak, tadi kalau kita sama jenderal kita rapi dong. Ya kita pimpinan, panglima. Ya, jenderal itu harus ya kita sopan lah. Kalau kawan-kawan gimana ngelihat Ronald sebagai fighter MMA? Ngelihatnya apa serem? Wah, ngeri juga nih. Mereka biasa aja, apa gara-gara saya orang yang pegaul mungkin ya. Jadi mereka biasa aja. Gitu. Apa mau ikut latihan? Nah, gimana caranya nih gue mau masuk MMA juga? Oh, rata-rata teman saya yang saya latih bela diri. Gitu. Supaya bisa jaga diri di luar juga. Jangan-jangan yang latih Ronald di sana? Ada rekan juga, tapi ya kebanyakan ya latihan bareng lah. Latihan bareng. Intinya ya, gitulah. Oke, Nal. Lebih berat mana? Posisi latihan sebagai fighter atau jadi tentara? Latihannya tentara? Kan kalau latihan kan fighter kan latihan persiapan kan, tentara juga pasti latihan juga buat perang gitu kan. Gitu. Kalau fisik sih menurut saya masih di tentara ya. Karena karena satu risiko juga lebih besar. Tapi tidak kalah capek juga dengan latihan MMA ya kan. Karena di MMA ini di latihan militer ini ya sangat menguras baik fisik, pikiran, semua harus dikuras. Kita bukan hanya modal fisik doang, kita juga harus ya bagaimana saat kita ditekan kita bisa konsentrasi. Ya sama MMA juga kita saat di terpojok kita harus bisa konsentrasi ya. Saya rasa sejalan. Hampir sama ya. Hampir lah. Mirip, cuman emang lebih berat tentara sebenarnya. Menurut saya sih tentara. Oke, ini ada pertanyaan nih dari tentara. Kenapa banyak gak fans cewek? Kamu udah nikah belum sih? Oh, belum. Doain tahun ini. Masih ya? Masih jomblo ya? Berarti dengan kamu tampil di One Pride dan selalu menang, gak pernah kalah, banyak dong fans cewek yang ini banget ngeri sama Ronald gitu kan. DM gitu. Kebanyakan yang DM tuh cowok. Ini nih. Tampang gimana ya? Ada nggak? Tapi ya rata-rata cowok sih. Cowok yang gimana? Bener apa yang nggak bener nih? Ya
nggak bener lah menurut saya. Ada chatnya gimana yang paling ngeri? Ya, dia cowok manggilnya abang. Ya, terus chatnya tuh, bang bisa minta nomornya nggak? Ya, kita sebagai laki-laki normal tuh ya gimana ya, aduh geli. Langsung, bang bisa kirim foto nggak? Ya, terus bang bisa ngawal saya nggak? Ya ngawal, maksudnya ngawal. Tapi setelah saya selidikin foto-fotonya agak-agak gemulai ya kan. Ya kita normal. Ya tapi kan? sempat tertarik gak? Pasti. Enggak ya, nggak mungkin lah. Gerah lagi dibuka lagi nanti. Jadi gak enak nih. Oke, nah Ronald ini kan saya lihat beberapa kali ganti-ganti pelatih. Dan pelatihnya juga luar biasa. Tadi Ronald udah bilangin ada Mustadi di awal. Ya. Terus sempat juga ke Rudy Agustian. Ya. Dan yang terakhir ada Linson Simanjuntak loh yang ngawal kamu untuk kemarin contender fight ya sama Sutrisno. Ya. Nah, kenapa milih orang-orang hebat seperti itu nih Nal? Apa memang niatan untuk memang jadi juara di One Plate apa gimana? Ya, kita masuk ke dunia bela diri MMA ini bela diri berat dan berisiko. Jadi kita jangan salah pilih, pelatih itu harus yang berkualitas dan memiliki pengalaman. Ya maka itu kita jangan sembarangan pilih pelatih, yaitu. Nah. Tujuannya saya harus jadi juara. Bukan hanya untuk ajang-ajang memenuhin, enggak, saya harus juara, champion. Hasilnya? Ya sekarang terbukti ya? Saya terbukti. Dan saya tidak akan pernah puas dan tidak akan puas walaupun sabuk itu di tangan saya. Saya akan buktikan bahwa saya yang terbaik. Oke, mantap. Nah, kalau boleh tahu, Ronald dari keluarga TNI atau keluarga sipil biasa? Saya sipil, Bang. Sipil. Di keluarga besar saya, dari 7 bersaudara itu hanya saya yang jadi tentara. Kenapa milih tentara? Ada polisi, ada dokter, ada apa gitu? Sudah panggilan jiwa. Dari awal saya itu dari SD saya cita-cita saya jadi tentara. Emang kepanggil pengen jadi? Iya. Sudah panggilan diri saya untuk jadi mengabdi di ini. Kalau keluarga gimana? Ngelihat Ronald jadi tentara dan sebagai atlet juga? Untuk jadi tentaranya, orang tua saya khususnya sangat bahagia ya kan. Untuk atletnya yang mama saya, ibu saya ya, kalau lagi nonton ya itu tutup mata, taunya menang berbuka dia. Kalau belum menang tutup. Ya gitu. Khawatir dia. Iya, bahkan saya dilarang. Ya, ibu mana sih yang tega lihat anaknya pukul-pukulan berdarah-darah? Iya bang ya. Makanya ya. Kalau bapak hajar aja terus. Gitu. Ya. Bapak mah. Kamu preman. Ini kelahiran Riau, tapi marganya Siaan. Iya. Bapak yang orang Medan. Transmigrasi ya. Bapak orang Medan atau ibu? Ibu sama bapak orang Siantar. Siantar. Iya. Jadi saya lahir di Riau. Terus saya besarnya di Siantar, lanjut sekolahnya di Medan, begitu. Jadi ibu takut banget ya kau Takut dilarang saya tuh bang. Dilarang. Nah, udah dilarang tetap aja. Dilarang, tetap aja. Tiba menang, baru senang dia. Taunya dia dengar kabar menang, itu aja. Gitu. Nah, dan kabarnya menang dan tidak kenapa-kenapa, maksudnya aman lah, tidak ada. Ya. Ini saya sejauh ini ya berkat doa ibu saya juga, saya percaya. Gitu ya, 7-0 dan sekarang nanti mau ke Amerika ya. Dikit lagi Amerika. Nah, ibu gimana tuh perasaannya ditinggal jauh loh sama anaknya? Ya, karena kan saya sejak saya jadi tentara, orang tua saya sudah saya tinggal bang ya. Sampai sekarang ya mungkin udah terbiasa dengan saya tinggal begini. Ya namanya kita juga sudah makin dewasa. Masalahnya ditinggalnya kan buat fight gitu, bukan untuk kalau cuman jadi tentara kan dia ibu dukung, tapi ini masalah fight gitu. Gimana tuh Nal? Ibu saya sangat mendukung ya, apalagi sekarang ini. Bagaimana? Saya selalu nelpon, bagaimana persiapanmu? Ya, ini untuk ke US ini ibu saya memberi perhatian lah, tumben ya bang ya. Mungkin bisa disampaikan ke ibu apa yang mau Ronald sampaikan, kan bentar lagi mau berangkat ke US ya kan. Ya. Coba. Untuk ibu saya, doakan saya anakmu akan berangkat ke US dan di sana saya akan buktikan seberapa keras saya berlatih selama ini. Dan untuk ibu saya sehat selalu,
Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin. Mantap. Ini baru nih anak yang berbakti sama orang tua nih kalau kayak gini. Ya, kita semua berbakti, Bang. Iya dong, harus dong. Iya. Nah, Nal, ada cerita katanya kamu pernah sering tawuran kalau SMP. Ah iya. SMA Bang, SMA. SMA saya udah pukul-pukulan SMA di mana? Di Medan saya Bang. Di Medan? Iya. Layan Riau, abis itu ke Medan? Ke Medan. SD di Riau, SMP di Siantar, SMA di Medan. Nah, tawurannya di Medan. Sama anak-anak seperti Hormas-Hormas. Kenapa suka tawuran? Woy, emang jiwanya? Ya, suka aja sih berantem-berantem itu. Maksudnya, kalau ada kita orang Medan itu, ya gimana ya? Ya ceplos-ceplos Bang orangnya Bang ya. Kita yang udah lama tidak di Medan, tiba-tiba dengar orang ngomong ceplos-ceplos kan gampang sakit hati nih Bang. Iya. Udahlah, baku pukul aja, hantam Tapi aja. saat itu sudah membekali diri, bela diri? Saya udah masuk kungfu itu. Udah masuk kungfu? Udah jago main double stick itu Bang. Berarti tawurannya pakai double stick Pakai gitu? double stick saya. Serius? Iya. Double stick saya, 1 lawan 5 saya double stick, tapi banyak-banyak juga saya. Tapi mereka juga hancur juga. Mereka pakai apaan? Saya ingat yang 4 kan 5, 4 orang pakai tangan kosong, 1 orang pakai broti itu Bang. Broti itu apa tuh? Seperti apa tuh? Kayu, balok-balok. Balok? Itu yang buat saya itu ya jatuh masuk selokan ya pada saat itu. Waduh, terus nggak apa-apa kamunya? Oh nggak apa-apa Bang, tetap berdiri aja Bang. Bapak mukain dulu benyok-benyok. Waduh, ngeri ini. Makanya akhirnya milih MMA, emang jiwa tarungnya emang tinggi banget ya Ronald ya? Ya, haruslah Bang. Pertama belajar bela diri umur berapa sih? Bela diri kelas 1 SMP saya sudah ikut judoko. SMA saya fokus ke kungfu. Judokonya hanya 1 tahun aja, baru saya beralih ke kungfu. Itu SMA kelas 1 umur berapa ya? Umur 12 ya? Ya 12-an 12 tahun tuh Bang. Jadi 12 tahun, ya belajar kungfu saya kurang lebih 15. Itu mudah banget Bang ya? Iya. Berarti 15 tahun lah saya Bang belajar kungfu. Nah, sebelum ikut seleksi lolos seleksi di Fight Academy MMA di Bali, sebelumnya kan seleksi juga tuh mengikuti olahraga judo ya katanya. Ya. Nah, betul. Iya, benar. Ya, itu gimana tuh? Ada prestasi juga di sana? Judo Asian Games 2018 ya? Oh, ikut Asian Games? Ikut judo? Bang. Di Jakabaring. Di Palembang ya? Palembang, iya. Nah, di situ saya lapis 2. Jadi saya lapis 2 tuh. Ini yang fight-nya atau yang seninya? Judo fight semua ya? Nggak ada seni ya? Ya, nggak ada seni. Saya main judo, saya lapis 2-nya. Saya berangkat persiapan, saya mewakili divisi 1 Kostrad itu pada saat itu. 2018 ya kan? Asian Games 2018 ya, saya berangkat ke Palembang, saya lapis 2. Lapis 2? Iya, jadi yang main lapis 1, saya cadangan aja. Tapi saya bersyukur saya bisa lapis 2. Apabila lapis 1 ini tidak bisa tampil, saya akan masuk. Nah, begitu. Oke, saya ngelihat dari semua pertarungan Ronald 7 kali menang, Ronald sepertinya lebih asik di atas strikingnya. Ya. Padahal punya teknik judo, ada kungfu juga, kungfu pasti punya kuncian-kuncian juga dong, pasti kan, bantingan gitu. Kenapa lebih enak di striking? Mungkin karakter saya ya, karena saya suka yang tampil di depan jual beli pukulan. Nah, itu lebih seru. Saya tuh selalu melihat Adesanya, McGregor, mereka sangat menjual. Jadi mainnya rata-rata yang menjual itu main striking. Dan saya punya karakter di bidang itu. Jadi saya perdalam aja di bidang itu. Strikingnya lebih bukannya saya tidak bisa main ground atau BJJ, saya bisa. Makanya kalau setiap ada pertarungan, saya dibawa ke bawah, saya selalu bisa keluar. Saya selalu ya tidak mau lama-lama lah di bawah. Karena saya tahu juga, tapi kan apabila saya udah terpojok, ada celah untuk ngambil kuncian ya saya lakukan. Tapi selama ini saya belum ada celah ngambil kuncian, jadi saya ajak. Jadi dari 7 kemenangan semuanya TKO. 5 TKO, 2 poin. Poin angka ya di season ya. Sama siapa aja itu angka? Adi Ruminto sama satu lagi yang dari Bali MMA siapa? Dia orang Muay Thai. Oh, Gali Tornado. Iya. Itu.
Itu menang poin mutlak. Kalau untuk Adi Rominto menang tipis, itu sempat panas ya Bang ya. Iya. Saya tunggu dia saya jadi champion, saya tunggu dia naik, saya buktikan. Adi Rominto tuh mantan juara, kamu bisa kalahin, hebat banget. Kemarin tuh Bang, saya akuin saya lagi cedera di ankle Bang, makanya kaki saya nggak terlalu aktif kan. Karena saya takut kalau apabila saya melakukan tendangan yang berlebihan, saya cedera. Makanya saya tahan. Bisa tanya sama mantan pelatih saya, Rudi, saya cedera pada saat itu. Makanya saya tahan-tahan. Tapi kalau misalnya ini saya ditemukan lagi, saya buktikan omong saya jauh lebih baik dari dia. Mantap. Iya dong. Gitu. Naga Sakti Bang, kungfu nih Bang. Nah, masalah soal Naga Sakti. Saya kalau bahas Adi masih ya panas ya. Karena ya sempat panas pada saat itu Bang ya. Jadi saya berharap nanti dia bisa ketemu saya untuk season kedua. Siap. Nah, soal Naga Sakti tadi itu, julukan Naga Sakti. Siapa yang julukin Naga Sakti? Apa maksudnya Naga Sakti? Oke. Nah, Naga Sakti ini sebenarnya bela diri saya Bang ya. Saya kan dari perguruan kungfu Naga Sakti Indonesia, PKNSI. Nah, jadi saya ambil julukan saya Naga Sakti. Udah Naga Sakti lagi. Ya, saya rasa udah naga kan udah ada lawan tuh ya? Sakti udah nggak lawan. Nggak ada lawan. Nah, 7 kali kemenangan tanpa ada cacat, ya kan? Udah ngerasa puas apa gimana? Saya tidak akan puas Bang. Tidak akan pernah puas. Walaupun sabuk itu dari tangan saya tidak akan puas. Gitu. Saya yakin di atas langit masih ada langit. Jadi kita jangan pernah puas. Ya itu Bang. Kalau saya udah puas nanti dengan gampangnya lawan saya nanti yang akan menjatuhkan saya. Sampai sekarang saya berlatih terus. Mau dibilang itu kemampuan lawan masih prediksi ya di bawah saya belum tentu kan. Jadi saya makanya berlatih terus. Saya nggak akan puas Bang. Tidak akan puas. Oke. Dari 2018 sampai 2022 dan sekarang 2023 ya. Kira-kira pertandingan mana yang paling berkesan buat Ronald saat itu? Dari 7 itu yang berkesan belum puas ya Bang. Sampai sekarang ini saya pikirkan ya ketemu sama Adi Rominto. Makanya saya pingin ketemu lagi sama dia. Saya tutup tuh mulut dia karena ya sempat dipanas-panasin. Dia mojokkan saya mana tahu apa-apa. Ya gitu kan? ya. Kan ada wasit, ada kepala wasit ya. Kenapa harus saya gitu loh? Kita sama-sama orang Sumatera, nggak perlu lah begitu ya kan. Nah, saya dibuat di publik Ronald begini-begini. Saya bukannya nggak bisa meladeni seperti itu ya, tapi saya jaga wibawa lah. Saya yang menang kok, ngapain saya harus ngurusin kamu nggak level saya bilang begitu dalam hati saya. Gitu ya. Tapi next apabila saya diketemukan, saya sesuai omongan saya buktikan saya jauh lebih baik dari dia. Kalau di depan lensa itu ada Adi Rominto, apa yang mau kamu omongin sama Adi Rominto? Untuk laikku Adi Rominto, laik ya kita ngomong. Nah, laik. Ya. Kau berlatih keras lagi, kita ketemu di puncak nanti, ya. Semoga pertemuan kita selanjutnya kita puas. Jadi tidak seperti yang sebelumnya. Ada adu bacot lah di media sosial lah, itu nggak penting itu. Kita fighter ya, kalah menang itu ya terima saja. Saya suatu hari nanti saya kalah, saya terima. Jadi tidak perlu begitu. Tapi kalau mau panas-panasan ya data sering aja. Saya siap. Besok Februari dia mau main. Nah, ya mungkin ketemu Ronald, enggak ya? Saya Februari saya berangkat ke berangkat US, ya? Oke. Nah, kemarin kan sempet tuh kamu ketemu Billy, terus ada postingan sedikit ya kan, nyinggung-nyinggung Suhardi, tunggu saya Suhardi gitu kan, ketemu saya dulu baru nanti ketemu Billy gitu, maksudnya coba gimana tuh? Iya. Pada saat itu kan pada saat seleksi Bang di Bali ya, di JW ya, di Marriott ya, di Hotel Marriott seleksinya. Di situ saudara Billy bilang, bagaimana ini? Soalnya si Billy bilang tawaran saya ini belum dikabulkan sama pihak promotor. Ya. Dia kan pengen ketemu ya kan. Dia pengen ke kelas fly ya. Iya, mau rebut sabuk itu Bang ya. Biar jadi 2 title. Saya bilang sama dia, udah, ayo kita buat bagaimana biar jadi. Apa maumu? Kita buat videonya. Ayo kita. Ya saya juga ya, semakin kita tinggi semakin banyak tantangan ya Bang ya. Ya udah, buat aja kita video begitu. Nah, saya ladeni aja mau dia bagaimana. Ya intinya Suhardi harus ketemu saya, Billy harus ketemu saya. Dua-duanya? Iya, kalau bisa 2 aja lawan 1. Begitu. Jadi nggak usah milih ya, langsung aja semua. Ya. Tergantung promotor, kalau mau 2 lawan 1 ya silakan, 1 lawan 1 ya silakan. Itu belum ada tuh pertandingan kayak gitu. Oh iya, belum ada. Kalau ada bisa ya? Oh, bisa. Bisa, tergantung bayarannya. Tergantung ya Bang, tergantung.
Apa yang bikin kamu begitu penasaran sama sosok Suwardi? Ya, Suwardi sebelum saya masuk MMA, saya tuh idola banget sama Mas Suwardi ya. Itu. Foto dia waktu megang sabuk itu, saya masih gundul-gundul, maksudnya baru-baru mulai senior lah di asrama. Saya tuh datang ke studio yang stadion audisi. Stadion audisi. Yang di Kuningan ya. Yang saya cari pertama Mas Suwardi. Fotonya masih ada sama saya. Dia masih megang sabuk itu. Masih jaya-jayanya Mas Suwardi ya pada saat itu. Sampai sekarang sih masih jaya sih. Saya nyari dia. Saya bilang sama Mas Suwardi, mungkin Mas Suwardi masih ingat. Suatu hari nanti saya pasti ketemu sama Mas, saya bilang. Karena pada saat 2000 berapa ya saya gagal ya? Saya pernah gagal kan ketemu Mas Suwardi karena saya COVID. Oh iya sempat. 2021 ya tahun. Ada jadwal, sudah ada jadwal ya. Waktu itu kontender atau? Kontender fight. Interim. Nah, iya. Sabuk masih dipegang sama Rama. Rama Supandi. Saya ketemu dia. Positif COVID ya. Nah, saya positif. Nah, di situ kalau misalnya saya ketemu sama Mas Suwardi, Road to FC kemarin tuh ada peluang untuk saya ikut gabung untuk seleksi UFC. Ya. Bareng sama JK. Atau ada peluang pada saat itu, tapi pada saat itu saya COVID ya, mungkin belum rezeki saya. Ya itu. Nah, ini kemungkinan besar kalau dia menang lawan Agus ya. Nanti kan dia bulan 3 ya? Agus Setiabudi iya. Agus penantangnya kan. Dan saya sekarang menunggu mereka. Kalau mereka siapa yang menang ketemu saya nanti. Oh, Ronald berarti kontender kedua setelah Agus. Saya menungguin, saya tinggal menunggu mereka bulan 3, infonya bulan 3 dia. Bulan 3 mereka tanding, siapa yang tim menang itu ketemu saya. Kalau misalnya Mas Suwardi menang, ya dia ketemu saya. Atau Agus ketemu, ya ketemu saya juga. Nah, kalau dari Ronald sendiri mau pilih Agus atau Suwardi? Suwardi lah. Suwardi? Iya, Suwardi. Gitu ya, berarti Ronald untuk pertandingan Suwardi lawan Agus, Ronald dukung Suwardi nih ya? Saya ya dukung Suwardi. Mungkin bisa disampaikan dulu nih sama Mas Suwardi nih. Untuk pertandingan antara Mas Agus dan Suwardi. Biar bisa menang. Maret ya? Untuk Mas Suwardi dan Mas Agus di bulan Maret ya? Iya. Nah, tunjukkan permainan yang baik dan bagus dan menarik. Di situ kalian akan Mas Suwardi mempertahankan sabuknya, Mas Agus akan berusaha untuk merebut. Saya sih tetap mendoakan Mas Suwardi. Ya, karena apabila dia menang, dia ketemu saya. Jadi berikan terbaik, saya tunggu, saya siap kapanpun itu. Ini baru Nagasakti. Nagasakti. Becak Lawung Nagasakti. Tujuan. Berarti persiapan untuk sama Suwardi lebih kencengin groundnya dong. Iya, makanya kan udah keras-kerasan nih Bang. Iya. Nanti konsisten ya untuk latihan dan juga pekerjaan nggak menghalangi Ronald untuk berprestasi di MMA. Oh, tidak. Konsisten ya untuk ini terus ya. Oke, nah kira-kira dari 7 pertandingan yang kamu udah jalanin, siapa sih lawan terberat yang udah ketemu di One Pride kemarin? Karena dari 7 itu rata-rata KO semua ya. Hanya 2 itu belum ada. Nggak ada yang terkuat itu? Belum ada. Iya. Kalau Suwardi itu terkuat nggak tuh? Nah, kita lihat nanti. Kalau misalnya dia bisa saya buat KO, berarti belum terkuat dong. Oh gitu. Iya. Tapi kan Ronald bisa ngukur lah. Ah ini bisa nih gitu. Kalau Mas Suwardi kita bisa ngukur ya. Karena dari beberapa pertandingannya dia ya submission ya. Kebanyakan kuncian. Jadi untuk itu paling saya hanya wanti-wanti sama kunciannya aja. Kalau untuk striking ya saya rasa ya saya tetap wanti-wanti, tapi saya rasa ya bisa saya antisipasi lah Bang. Oke. Berarti nggak ada ya. Bahkan Adi Ruminto pun yang kemarin sampai 3 round angka pun bukan lawan yang terberat buat Ronaldo. Saya rasa tidak berat karena pada saat itu kami ragu-ragu ya permainannya ya. Maju mundur paling nyerang tertak bahkan sampai ditegur wasit ya. Nah, itu berarti kita belum nunjukin skill kita masing-masing. Ya kembali lagi saya bilang, saya pada saat itu saya lagi cedera. Angle saya, makanya saya kurang pede untuk masuk. Bukan seperti biasa ada peluang saya pasti tidak mau nyanyiakan kan. Pada saat itu emang saya ragu-ragu masuk. Ya. Itulah Bang. Oke, nah kalau dari udah berprestasi sampai sejauh ini di One Pride,
pasti ada orang yang berjasa lah ya, berjasa bagi Ronald, yang selalu support dari segi dari segi bertanding kamu, dari semua persiapan dan lain sebagainya. Kira-kira siapa orang yang selalu yang berjasa di kamu? Yang berjasa ya pasti orang tua saya, Bang. Iya. Dukungannya, walaupun dukung tidak dukung, saya didoakan. Yang kedua, ya ada satu bapak angkat saya, Pak Maman Yukata, ya dia selalu support saya. Saya setiap ada keluhan pasti ada jalan keluar. Seperti saya, Bapak saya pengen latihan begini, selalu support. Gitu ya. Saya rasa berkat beliau juga saya bisa dapat pelatih. Sekarang ini saya di BSA, Pak Budi, Pak Boy. Yeah. Pak Boy sangat support. Dia bahkan, kamu latihan di mana? Dia memberi, maksudnya sarana untuk kamu mau siapa pelatihmu, tempat saya sediain, apa kebutuhanmu, disupport sama itu Bapak, ya Pak dari Boy. BSA. Pak Boy. Oke. Ronald kan sempat berlatih sama Mustadi, juga berlatih dengan Rudy Agustian, dan yang terakhir berlatih sama Coach Lincoln dan Fajar juga ya, mantan champion bantam. Iya. Ya kan? Dari semua itu beda-beda teknik atau masukan apa aja yang dikasih gitu? Misalnya Mustadi lebih kemana? Kalau pertama ya coach saya Mustadi Aneta. Kalau coach itu dia BJJ-nya juga ya bagus, rapi. Saat menerangkan latihan dia rapi, jadi kita gampang nangkap itu BJJ. Untuk strikingnya ya mungkin Indonesia, khususnya atlet Indonesia udah tahu lah kemampuannya coach Mustadi itu. Strikingnya, kombo-kombonya ya lengkap lah kalau menurut saya untuk coach Mustadi. Dari striking maupun ground dapat ya, semua. Nah sekarang yang ke Rudy Agustian. Untuk ko Rudy itu dia, apalagi dia kan sudah mantan champion juga ya, kita tahu ya. Dan dia juga main di One Champion juga kan, tahu kan. Nah, saya rasa kalau untuk Muay Thai, emang dia basicnya Muay Thai ya. Bagus lah. Bagus banget. Ya, bagus. Di situ juga di camp itu kan, kalau misalnya ko Rudy kurang, misalnya dia kurang di ground, dia selalu menyiapkan, ayo bantu Ronald. Dicarilah rekan-rekan yang jago ground, yang asli ground. Ya, kalau untuk striking atau yang lain-lain strength, Mustadi ya bagus. Mustadi Rudy ya bagus lah. Bagus ya. Nah terakhir Lincoln kita tahu lah gulatnya ya, udah legendaris juga. Dia juga udah main silat apa itu? Ya kan dia megang sabuk ya pada saat itu, pada saat zamannya. Kalau untuk gulatnya ya saya rasa Indonesia udah tahu lah. Coach Lincoln itu bagaimana, striking juga bagus. Jadi tiga-tiga ini ya sama-sama pelatih berkualitas menurut saya. Ya saya bersyukur mereka sempat megang saya. Berarti Ronald dilatih sama dua legend, Mustadi dan Lincoln Simanjuntak, dan dua champion, Rudy Agustian dan Fajar Camacho ya. Gila. Ini bisa ngeri, bisa dibilang nih Suardi ini ngadepin Ronald gimana? Dia harus berlatih khusus tuh. Ya harus dong. Ya harus. Harus ya. Kira-kira harus berlatih di mana tuh Suardi? Bila perlu keluar negeri aja lah. Gitu ya. Enggak lah. Emang Mas Suardi untuk di kelas saya BJJ khususnya ground ya sedikit dipertimbangkan lah. Agak ngeri juga ya untuk BJJ-nya. BJJ-nya. Kalau untuk striking, saya rasa dia nggak akan sanggup lawan saya. Dan saya akan jamin apabila saya ketemu sama dia tidak akan berani lawan saya striking. Udah pasti tidak akan berani. Tidak akan. Pasti dia akan bawa. Semoga didengar kalau dia berani lawan saya striking, saya jempoli sama dia. Oke Nal, selain MMA, ya kan, selain MMA pro, kamu juga main juga di amatir katanya. Amatir. Nah, katanya kickboxing. Kickboxing. Ya. Nah, itu udah prestasi apa aja di kickboxing? Kickboxing, saya baru kemarin ya, saya baru Porda, terakhir ya, saya perak. Saya terakhir lawan tuan rumah. Ya, saya bisa menyumbangkan perak pada saat itu. Wakil apa? Wakil dari daerah mana?
Kabupaten, Tangerang Kabupaten. Tangerang Ya, Kabupaten. terakhir finalnya saya ketemu sama tuan rumah Tangerang Kota. Ya, kalah poin. Ada rencana untuk tetap fokus di amatir atau mau fokus di pro? Saya dua-duanya saya fokuskan karena kan amatir kan pertandingan jarang tuh dan jauh. Ini kan persiapan untuk pon, prapon dulu, baru pon. Jadi di samping kita sambil latihan pro, apabila ada event seperti prapon nanti kita bisa masuk karena kita latihan terus. Kita sejalan tuh Bang ya. Maksudnya sejalan, latihannya sama aja, speed, power ya sama aja. Semuanya saya fokusin. Oke, Nal. Kamu kan kalau saya lihat kalau keluar dari oktagon itu keluar dari panggung itu begitu percaya diri banget ya. Ya kan? Apa sih yang bikin kamu begitu percaya diri? Biasanya kalau fighter kan agak apalagi yang baru ya, agak kagok. Apa nih kalau menurut kamu? Ya, yang bikin kamu percaya diri? Intinya ya saya percaya dengan latihan saya. Jadi saya bisa melihat latihan saya itu kita bisa ngukur kan. Jadi kita tidak perlu grogi. Ya, kita percaya diri dan intinya mental aja Bang semuanya sih. Mental kita itu aja. Kalau mental kita udah jadi, ya kita seperti masuk ke oktagon itu ya seperti sparring-sparring biasa di camp. Seperti gitu menurut saya. Jadi lebih baik berdarah-darah di tempat latihan. Lebih baik mandi darah saat latihan. Nah, daripada mandi darah di atas oktagon. Nah, agak sakti. Tapi Ronald nih, saya suka dengan percaya dirinya nih. Gitu. Nah, saya mau tanya nih, kamu seberapa layak sih bisa nyandang sabuk flyweight? Pertanyaannya bikin panas ini. Hari. Ya, dengan rekor 7-0. Wih. Saya rasa saya udah layak lah ya Bang ya untuk nyandang sabuk itu. Pertanyaan abang tadi apa sih? Saya jadi panas tadi soalnya sempat panas tuh Bang. Ulangi. Gitu ya, bikin panas. Lama-lama buka baju ya. Jangan, nanti datang lagi nanti. Soalnya ada tatonya di sini nih. Tidak boleh bertato. Nggak boleh. Oke Nal, masih bahas soal calon lawan Ronald berikutnya, Suhardi, ya kan? Kira-kira Ronald mau tuntasin di ronde berapa nanti kalau ketemu Suhardi atau Agus? Pasti 5 round ya. 5 round. Kemungkinan percaya diri saya 3 round. 3 ronde? Alasannya apa? Kok lama banget 3 round? Kita kan usia Suhardi udah 40 loh. Ronald masih muda loh. Kelamaan ya tuh. Kenapa begitu? Karena kan Mas Suhardi ini kan orangnya orang ground. Otomatis pasti dia bawa saya ke bawah. Otomatis kalau di bawah napas dia lebih kuat. Nah pasti dalam sehari-hari kan latihannya di ground kan. Ya ronde 1, ronde 2 kita harus bisa ngabisin napasnya dulu. Nah, tapi kalau misalnya ada peluang ya kita habisin. Tapi dari saya ronde ketiga. Karena kita tahu cara permainannya Mas Suhardi. Dan kita bisa lihat dari video udah banyak ya. Kita bisa lihat kalau dia main di atas dia cepat habis. Tapi kalau dia main ke bawah napas dia lebih kuat. Ya. Makanya saya optimis ronde ketiga. Yang lain-lain saya selalu bilang ronde kedua. Karena kan rata-rata striking. Jadi kalau ketemu di atas ya saya percaya sama kemampuan saya bisa ronde kedua. Kalau untuk ini karena dia orang ground ronde ketiga dari 5 ronde. Oke, sebagai pemegang sabuk flyweight Suhardi, mungkin ada yang mau Ronald sampaikan sama Suhardi? Oke. Untuk Mas Suhardi, ya, saya ini salah satu lawan Mas yang menurut Mas sekarang rekor saya 7-0 yang sudah sangat layak untuk menantang dan untuk beralih sabuk di pundak saya. Jadi Mas harus jaga-jaga ya dan latihan keras ya. Saya juga latihan keras. Oke, yang semangat ya. Oke, mantap. Kemarin sempat dibilang suruh sabar loh. Oh iya, di Instagramnya. Emang bisa sabar? Jawab dong. Sebenarnya sabar sih, tapi ya saya pingin kalau bisa dipercepat lah, jangan lambat-lambatin. Jangan lama-lama ya. Jadi Maret harus jadilah ya, ketemu sama Agus Budi. Sudah fix kan? Udah fix. Sudah fix. Berarti artinya 3 bulan ke depan, bulan
Maret, April, Mei, Juni. Terlalu jauh, Juni. terlalu lama ya. Kelamaan ya. Iya, tapi nggak apa-apa, biar latihan saya makin bagus. Gitu. Atau mungkin karir yang di luar lebih menjanjikan. Iya, jadi kita di samping kita menunggu orang berdua ini bertarung, saya berjuang dulu lah di negara tetangga. Wah, mantap. Bawa merah putih ya pastinya ya. Pastinya merah putih di. Oke, Ronald kan kelahiran dari Riau ya katanya. Iya kan? Banyak fighter-fighter yang disupport sama daerahnya, termasuk JK Saragi, terus ada Brando Mamana, ya mereka disupport. Kalau dari Ronald sendiri sebagai orang kelahiran Riau, dari pemerintahnya bagaimana? Iya Mas. Ya, saya agak sedih lah ya cerita begini nih. Untuk prestasi saya sejauh ini, saya belum ada dilirik sama para pimpinan khususnya Riau ya Pak ya. Kalau misalnya saya dilirik, otomatis kan atlet-atlet khususnya atau masyarakat di Riau itu bangga dong. Ternyata ada dari Riau ini atlet kita yang berprestasi, bahkan ini udah ke ajang internasional. Yang sekarang kita tahu ya kan, yang akan ke US. Tapi sampai sekarang saya udah ngubungin ADC itu ajudannya gubernur, tapi sampai sekarang nggak ada respon. Dan saya sudah kembali pada saat bulan Desember, saya sampein, Bapak, saya lampirkan prestasi saya selama saya berkarir. Bapak, saya sudah bertanding di MMA, rekor saya 7-0. Dan bukan hanya di MMA saya berprestasi, tapi saya bermain juga di amatir, pro-pro yang lain, Muay Thai, kickboxing. Nah, tapi tidak ada dilirik sampai sekarang. Saya hubungi pihak KONI juga. Saya tidak tahu ADC-nya nyampaikan ke Bapak atau tidak. Yang penting saya sampein, ya kita kan hierarki ya. Kita tidak bisa langsung memotong ke atas. Kita ada ajudan, misalnya ada ajudan, kita kabarin. Ya, sampai sekarang tidak ada. Tidak ada, Bang. Kalau yang diharapkan sama Ronald apa? Dari bantuan seperti apa dari daerah? Ya, saya tuh pingin dengan beliau atau bapak-bapak yang pimpinan di Riau supaya menyupportnya bentuknya ini loh, ada anak kami berprestasi, mana nih yang muda-muda, ayo ikutin. Jadi dengan begitu rata-rata untuk meningkatkan semangat generasi kita ini Bang, pasti ada. Ya, dengan apalagi seorang gubernur atau bupati menaikkan, otomatis kan, oh iya ada, apa itu MMA? Lebih kepada fasilitas di sana ya, fasilitas MMA bisa disediakan. Jadi mereka juga dulu kemarin ada si Ronald Siahaan dari Riau, dari SP1 saya ikuti ya, kampung saya kan, dari Riau SP1 saya ikuti, semua ikuti. Ada atlet kita nih ya, contoh doang, nah, ayo MMA, apa sih MMA? Nah, dia bukannya MMA aja, tapi saat ini yang terkenal lagi MMA kan, nah itu. Jadi di sana itu saya rasa camp dari Riau udah ada belum ada ya, ada kan, belum ada. Jadi ya itulah Bang, kita disayangkan sekali. Kalau misalnya ada kan, lumayan tuh. Saya lihat banyak daerah-daerah yang udah berkembang seperti Medan, itu pasti fighter banyak banget dari Medan. Iya, ya kan? Kalau Medan kan didukung terus, apalagi Medan. Pak Edi ya, Edi Ramayadi. Itu mantan panglima saya. Oh ya? Cakra. Siap. Mantap. Pantes aja nih, muridnya begini nih jadinya nih. Emang kalau Bapak itu ya komando benar. Gitu ya. Kalau berprestasi didukung penuh sama Pak Edi Ramayadi. Iya, Medan salah satunya, terus Manado. Manado fighter kan, sekarang banyak. Banyak. Gitu. Dan support ya sama pimpinan di sana. Iya. Gubernur, Bupati, bahkan ya instan olahraga semua juga support gitu. Ya mudah-mudahan aja daerah Ronald Riau amin. bisa kepanggil ya. Semoga melirik lah. Jadi biar generasi dari Ronald. Ya, saya kan tidak selamanya saya jadi atlet, tapi setidaknya ada yang muncul. Dan mungkin Ronald bisa jadi pelatih nggak apa-apa, ya. tidak masalah. Saya gitu. Oke, Nal. Mungkin ada fans Ronald atau pendukung-pendukung Ronald yang mensupport di MMA, siapa aja kira-kira? Oke, yang pertama terima kasih banyak ya untuk komandan saya Batalion Arhanud 1 Kostrat Raja Wali 1, para pimpinan yang memberi saya waktu untuk berlatih sejauh ini dan saya didukung terus. Terima kasih juga untuk
camp-camp yang dimana sempat melatih saya, Coach Mustadi, Aneta, ke Coach Rudy, dan sekarang saya terima kasih banyak pada Pak Boy BSA, ya saya didukung penuh, dan sekarang saya akan ke ajang internasional. Terima kasih, itu berkat support mereka, dan kepada Bapak angkat saya, Bapak Maman Yukata Indonesia, terima kasih banyak. Ya saya doakan semuanya sehat selalu. Para yang mendoakan saya di luar yang mungkin tidak saya tahu, kan banyak ya Bang ya. Yeah. Saya sangat berterima kasih dan saya akan memberikan yang terbaik. Kita doakan bersama, kita semua sehat. Amin. Amin. Oke Nal, mungkin sedikit aja ada motivasi buat rekan-rekan, mungkin ada yang dari TNI yang mau jadi fighter. Banyak pasti. Ya kan? Ya. Mungkin ada motivasi kamu sedikit. Terus buat adik-adik yang di Riau mungkin siapa tahu ada penerus juga. Ya itu buat tadi Ronald, saya bilang Bang. Mungkin bisa disampaikan motivasi Ronald. Nah, untuk para adik-adik kami yang mungkin ingin bergabung kepada kami, yang khususnya untuk di Riau, Pekanbaru, apalagi kampung saya SP1 Sekuti, berlatih keras dan jangan lupa selalu andalkan Tuhan, dan apabila ada perlu masukan silakan DM kita. Bila perlu komunikasi langsung ke pihak One Pride Indonesia, saya rasa kita akan diberikan jalan untuk bisa seperti saya dan rekan-rekan yang lain. Oh, oke, siap. Mantap. Oke, Ronald, makasih banyak waktunya udah datang ke Lensor Podcast MMA. Mungkin dan semoga sukses buat Ronald. Sian tetap rendah hati, semoga bisa terus menjaga kesehatan sampai di Amerika nanti juga bisa berprestasi. Ya amin lah pokoknya ya. Mudah-mudahan itu aja. Amin lah, amin. Siap. Dan Abang juga sehat selalu, semangat untuk podcast ini, semoga sukses. Amin, makasih banyak Ronald. Oke, buat mitra olahraga jangan lupa like dan komen atau subscribe channel YouTube Lensa Olahraga, serta follow IG Lensa Olahraga di lensaolahraga.id dan juga Facebook Lensa Olahraga. Saya Septian Hermawan dan saya Ronald Nagasakti. Tonton terus Lensor Podcast, karena Lensor Podcast saatnya olahraga yang bicara.